Baik ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Holing, ya, di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Tarumanegara dengan berbagai masalahnya, di mana teman-teman mungkin ada yang lupa dalam belum apa ya, mengevaluasi kembali apa yang sudah Pak Septa sarankan untuk mengedit jawaban yang ada di YouTube, dan itu tolong teman-teman mungkin nanti bisa dibetulkan. Karena kemarin ada dua yang sudah mengevaluasi dan melakukan proses editing, yakni Mbak Susi dan Mas Roni sepertinya. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang apa namanya, kita akan membahas tentang kerajaan Holing, di mana Holing ini adalah kerajaan pertama yang ada di Jawa bagian tengah. Jadi ini adalah materi umum yang nanti akan teman-teman jelaskan di sekolah ketika teman-teman PPL atau menjadi guru, ketika materinya itu adalah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, kita bergeser dari Tarumanegara di Jawa bagian barat, bergeser di kerajaan Holing, yakni di Jawa bagian tengah. Nah, teman-teman perlu cermati bahwa sebagai pengantar, ya, dalam berita Cina, ya, disebutkan bahwa di Jawa pada sekitar abad-abad yang sama dengan berdirinya Tarumanegara, terdapat kerajaan lain yang disebut Holing. Holing seringkali disamakan penyebutannya dengan Sepo atau Jopo atau Jawa. Nah, dalam berita Cina juga, masih dalam berita Cina, pertama kali menyebut Jawa dengan Sepo dalam catatan dinasti Sung awal tahun 420 hingga 470 Masehi. Berita Cina dari zaman dinasti Shang 618 hingga 906 menyebut Jua, ya, Jua, ya, bukan Jawa pada saat itu, Jua dengan sebutan Holing, untuk kemudian di awal abad ke-9 disebut Sepo kembali. Nah, teman-teman perlu cermati di sini. Kenapa sih Pak Septa pakai berita Cina? Kenapa kok nggak pakai yang lain dan lain sebagainya? Karena kita perlu tahu teman-teman semua, dalam sejarah, sekali lagi, yang paling utama itu adalah sumber. Nah, ketika sumber yang perlu diketahui itu misalnya dari prasasti atau dari kronik, ya, atau dari susastra atau kitab sastra, itu dapat kita peroleh, berarti kita harus perlu pembanding. Nah, untuk kerajaan Holing, ya, prasasti yang dituliskan oleh kerajaan Holing itu hampir tidak ada, teman-teman. Hampir tidak ada. Dan ini menimbulkan sebuah masalah nantinya. Nah, kenapa kok menimbulkan masalah? Lah, itu ada kerajaannya kok nggak ada sumbernya. Nah, seperti itu. Maka kita harus mencari yang namanya pembanding, yakni
berita Cina. Kenapa kok berita Cina? Nah, kerajaan yang datang ke Holing pada saat itu ya ada catatan dari dinasti Sung itu, kemudian ada berita dari dinasti Tang. Itu menuliskan ada istilah sepo. Nah, sepo atau copo itu identik dengan Pulau Jawa. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa cek saya itu dari pengantarnya di campsite.bio/septa_radian. Nah, ini yang penting untuk diketahui teman-teman semua. Yang pertama adalah keberadaan prasasti Kerajaan Holing. Nah, ini yang sudah saya singgung. Sampai sekarang, kerajaan yang disebut oleh orang-orang Cina dengan Holing itu belum ditemukan prasasti-prasastinya. Loh, Pak, kok belum ditemukan prasastinya, tapi udah bisa ngomong itu kerajaan ada di Jawa. Nah, kita ada dua patokan prasasti yang ada di Jawa Tengah pada saat itu. Yang pertama adalah prasasti Tukmas. Nah, prasasti ini diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-7. Ditemukan di Dusun Dakuwu di lereng utara Gunung Merbabu. Nah, prasasti ini menyatakan adanya mata air yang jernih dan suci yang keluar dari gunung. Airnya yang dingin dan bagaikan air Sungai Gangga. Kemudian, isi dari prasasti Tukmas ini terdapat pahatan bentuk-bentuk 4 bunga teratai mengembang, kemudian trisula, cakra, sangka, tongkat, kendi, kampak, dan beberapa bentuk lain. Masih dari prasasti Tukmas. Benda-benda itu sebenarnya laksana atau benda penanda dewa-dewa Trimurti seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dan dipahatkan dalam kaitannya dengan ritual agama Hindu. Nah, prasasti ini memang belum dapat dikaitkan dengan kehadiran Holing, teman-teman. Namun, sangat mungkin ada kaitannya dengan masyarakat kerajaan tersebut. Mengingat Holing masih mengirimkan utusan ke Cina sampai awal abad ke-9. Jadi, prasasti Tukmas ini masih belum dapat ya dikaitkan dengan kehadiran Holing. Namun, sangat mungkin ada kaitannya dengan masyarakat kerajaan tersebut. Kenapa? Karena pada abad ke-9 itu Holing masih mengirimkan utusan ke Cina. Kita lanjutkan. Yang kedua ada prasasti Sojomerto. Nah, prasasti Sojomerto ini ditemukan di wilayah Batang, teman-teman. Yang menilik paleografinya, prasasti ini berasal dari abad ke-7. Menguraikan seorang dengan nama Dapunta Salendra. Mempunyai ayah bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, dan istrinya bernama Sampula. Nah, prasasti Sojomerto ini sebagai bukti awal berdirinya dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Karena nama tokoh Dapunta Salindra dapat dijadikan sebagai Wangsakerta atau pendiri kerajaan. Nah, ketika kita sudah ngomong prasasti Tukmas, kemudian prasasti Sojomerto, kita juga perlu pembanding. Apakah kita hanya berpatokan dari dua prasasti itu saja? Tidak. Maka kita harus ada pembanding. Pembandingnya itu adalah berita dari Cina. Nah, berita dari Cina ini menyatakan bahwa di salah satu pulau di Samudra Selatan, ya, bernama Sepo, ya, bernama Sepo, disebut juga Jopo atau Japa, atau Japo atau Jawa. Yang di Jopo atau Japa itu terdapat ya kerajaan yang bernama Holing.
Seperti itu, teman-teman. Terdapat kerajaan yang bernama Holing. Disebutkan jika di kerajaan Holing, penduduknya membuat dinding pertahanan dari kayu. Bangunan-bangunan terbuat dari kayu dengan penutup atap dari susunan daun palem. Menghiasi balai-balai dengan gading dan membuat tikar dari kulit bambu. Nah, tulisan seperti ini itu hanya bisa didapat dari penjelajah, teman-teman. Jadi penjelajah itu ketika mereka ke suatu tempat, mereka melihat, kemudian mereka menuliskan itu dalam bentuk tulisan yang detail. Semisal, membuat dinding pertahanan dari kayu. Bangunan-bangunan terbuat dari kayu dengan penutup atap dari susunan daun palem. Menghiasi balai-balai dengan gading dan membuat tikar dari kulit bambu. Ini kalau tidak dari kalangan penjelajah atau kaum penjelajah, itu tidak akan pernah bisa menuliskan seperti ini. Karena ini bisa dikatakan sebagai laporan perjalanan. Jadi kalau teman-teman itu singgah di tempat lain, kemudian teman-teman menuliskan apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman lihat, itu juga bisa dikatakan sebagai laporan perjalanan. Dan itu bukti yang otentik gitu teman-teman. Meskipun kita perlu mengkaji dari bukti sejarah yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Negeri Holing, ya, negeri Holing itu menghasilkan tempurung penyu, emas dan perak, cula badak dan gading. Penduduknya membuat minuman keras dari bunga pohon kelapa yang jika diminum cepat memabukkan. Mereka makan tidak menggunakan sendok atau sumpit. Mereka telah mengenal huruf dan astronomi. Disebutkan juga Holing, negeri yang kaya, dan terdapat sumber air garam yang keluar dari dalam tanah. Sekarang kita analisis satu persatu. Jika kita melihat penjelasan dari berita Cina ini, teman-teman semua, kira-kira di manakah negara yang pada tahun 400 Masehi hingga 700 Masehi atau sekarang yang bisa dikatakan jika negara tersebut atau wilayah tersebut itu menghasilkan tempurung penyu. Kemudian emas, penghasil emas dan perak. Kemudian cula badak dan gading. Nah, ini berarti mengisyaratkan jika di kerajaan Holing atau Chopo itu hampir semua penduduknya itu penghasil emas dan perak atau pengrajin emas dan perak. Nah, mereka makannya juga tidak menggunakan sendok dan tidak menggunakan sumpit. Berarti tahun 1400-an sendok itu sudah ada sebenarnya, teman-teman. Sumpit pun juga ada, tetapi mereka tidak menggunakan itu, mereka menggunakan tangan. Dan yang paling penting mereka telah mengenal huruf dan astronomi. Nah, ini menarik. Mereka sudah mengenal huruf dan mengenal astronomi. Nah, masih dalam berita Cina juga, teman-teman semua. Tahun 674 Masehi, Holing diperintah oleh seorang penguasa perempuan dan dia bernama Sima atau Simo. Nah, kalau kita ngomong sumbernya dari bahasa Cina, kita harus banyak sekali referensi ya teman-teman semua. Nah, masih dari berita dari Cina. Ratu ini dikenal pemerintah dengan adil dan tegas. Rakyat hidup sejahtera, barang-barang yang terjatuh di jalan tidak akan ada yang mengambilnya. Nah, mendengar hal itu, Raja Tace atau Dasi menaruh bungkusan emas di depan istana dekat alun-alun. Konon katanya, sampai 3 tahun lamanya, tidak ada yang berani menyentuh bungkusan emas tersebut. Sampai pada satu ketika, atau pada suatu hari,
secara tidak sengaja putra mahkota kerajaan itu menyentuh pundi-pundi emas tersebut, tapi tidak mengambilnya. Nah, Ratu Sima sangat marah dan berkehendak menghukum mati putra mahkotanya. Para pembesar kerajaan meminta keringanan hukuman bagi sang putra mahkota. Karena yang bersalah kakinya, maka kakinya yang harus dihukum dan dipotong. Mendengar ketegasan Ratu Sima, Raja Tace mengurungkan niatnya untuk menyerang Holing. Kenapa? Karena masyarakatnya takut kepada hukum kerajaan. Nah, karena takut kepada hukum kerajaan, masyarakatnya tertib dan sejahtera. Nah, terima kasih teman-teman semua. Kita baru membahas tentang kerajaan Holing. Meskipun banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita bahas, paling tidak dari prasasti Tukmas dan prasasti Sojomerto serta berita Cina, teman-teman punya gambaran mengenai kerajaan Holing itu seperti apa. Nah, memang pembahasan ini masih dalam bentuk yang kurang begitu lengkap, teman-teman, karena memang kita masih perlu untuk menganalisis dari sumber-sumber yang lainnya, ya, dari sumber-sumber yang lainnya yang perlu untuk kita kaji bersama. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, ini saya record, nanti saya upload di YouTube, dan teman-teman bisa mengkomentari di kolom komentarnya ketika saya sudah share di Adlink. Silakan teman-teman semua yang mau bertanya. Jika tidak ada masalah, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mas Notian, tolong kirimkan screenshot teman-teman yang hadir pada hari ini, ya. Nanti kirimkan di grup sebagai bukti untuk saya melakukan presensi. Silakan Mas Notian untuk mengirimkan atau men-screenshot peserta yang hadir hari ini. Bentar, Pak. Ya. Oke, Pak. Sudah. Sudah? Baik ya teman-teman, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga, Pak. Selamat pagi juga, Pak.